Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rifki Irawan akan membahas tentang bunga pertumbuhan dan peluruhan dari pelajaran matematika. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan. Kita bahas judulnya. Judul dari materi yang kita bahas sekarang yaitu bunga pertumbuhan dan peluruhan dengan nama Rifki Irawan, kelas 12 TTL 1 pada pelajaran matematika. Dan guru mapelnya yaitu Bu Hanan. Selamat siang Bu Hanan. Kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama yaitu bunga. Bunga adalah selisih antara jumlah nominal uang yang dipinjamkan oleh pemilik modal dengan jumlah yang dikembalikan oleh pemilik modal berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya bunga dipengaruhi oleh besar yang dipinjam, jangka waktu peminjaman, dan tingkat suku bunga atau persentase. Terdapat dua jenis bunga yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dibayar pada setiap periode dengan besaran tetap. Besarnya bunga tunggal dihitung berdasarkan perhitungan modal awal. Yang kedua yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah yang modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Bunga semacam ini biasanya disebut bunga yang dapat berbunga. Perhitungan dalam bunga majemuk menggunakan perhitungan deret geometri. Rumus bunga tunggal. Pada rumusnya yaitu yang pertama adalah B bunganya, yang kedua modal MO, dan T periode, R adalah bunga atau persentase bunga tersebut, di mana berarti MT modal pada akhir, MO modal awal ditambah 1 ditambah T dikali R. Jadi seperti itu. Contoh soal. Pertanyaan. Koperasi simpan pinjam memberikan kepada anggotanya dengan bunga 2%. Berarti ini R ya. Kita tulis R. Dengan peminjaman uang sebesar 1 juta. Berarti ini adalah MO, modal awal. Dengan jangka waktu pengembalian 5 bulan. Berarti waktu periodenya itu 5 bulan. Tentukan besar bunga setiap bulan dan besar bunga yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Berarti yang ditanyakan adalah MT. Kita harus mengetahui jumlah MO-nya lebih dahulu. MO pada awal periode bunganya itu terdapat 20.000 per bulan dengan modal sebesar 1 juta. Berarti kalau dibahas semua periode waktunya selama 5 bulan yaitu 1 juta ditambah 1 ditambah 5 kali 25% sama dengan 1.100.000 rupiah. Itu bunga tunggal. Lanjut ke bunga majemuk. Rumus bunga majemuk, misalkan modal sebesar MO dibungakan atas dasar bunga majemuk dengan tingkat suku bunga II dalam persentase per periode waktu. Besar modal pada periode waktu, misal min T, dapat dihitung dengan cara berikut ini. Ini bunga majemuk pertama, modal awal ditambah modal awal dikali persentase sama dengan berarti modal awal dalam kurung 1 ditambah suku bunga. M2 nya modal awal ditambah M1 ditambah kurung buka 1 tambah I
suku bunga atau suku bunga dikali dalam kurung 1 ditambah suku bunga. Dapat disimpulkan dengan rumus modal awal dalam kurung 1 ditambah suku bunga dipangkat 2. Karena majemuk berarti itu sudah jelaskan dalam awal, berarti menggunakan rumus deret geometrik. Begitu pula yang ke M yang ketiga, berarti M2 dalam kurung 1 tambah 1 itu dikalikan lagi dengan MO 1 ditambah I. Berarti dapat disimpulkan dengan rumus MO dalam kurung 1 ditambah I dipangkat 3. Jadi rumus untuk besar modal pada periode ke Min-T dengan bunga majemuk adalah MT sama dengan MO 1 ditambah I suku bunga dia dipangkat per periode waktu. Nah, berarti MT besar modal pada periode ke misal 1, 2, 3 ya. MO modal awal, tingkat suku bunga, I dan T. Contoh soalnya yaitu misal sebuah bank memberi pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk 3% per tahun. Jika seorang nasabah meminjam modal sebesar 10 juta dan bank membukakan majemuk per bulan, berapakah modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Jadi kita uraikan dulu. Pertama yaitu yang sudah diketahui adalah modal awalnya. Modal awal dari sebuah yang meminjam 10 juta dengan suku bunga 3% dengan periode 1 tahun yaitu 12 bulan. Modal yang dikembalikan setelah 1 tahun 12 bulan adalah MT sama dengan modal awal MO dalam kurung 1 ditambah I dipangkat T. Ini pakai rumus yang tadi ya, bunga majemuk. Berarti M-nya yang ke 12. Modal awalnya 10 juta dikali dalam kurung 1 ditambah karena 3% itu adalah 0,03. Kita ubah 3% ke desimal dengan hasil 0,3. Dipangkat tutup kurung dipangkat 12. Jadi hasilnya 1,42576 dikali 10 juta, hasilnya 14.425.756 rupiah. Maaf, kita sebutkan lagi 14.425.756 rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu anuitas. Anuitas adalah sistem pembayaran atau penerimaan secara berurutan dengan jumlah dan jangka waktu yang tetap. Jika suatu peminjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka terdapat 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan. Yang pertama, besar peminjaman. Yang kedua, besar bunga. Yang ketiga, jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Yang keempat, anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas hutang dan mengangsur hutang itu sendiri. Sehingga anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah angsuran hutang. Jika hutang sebesar MO mendapat bunga sebesar B per bulan dengan anuitas A, sehingga dapat ditentukan rumusnya sebagai berikut. Misalnya yang ke periode ke N, berarti Bn sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikurangi 1 dalam kurung B kali M kurangi A ditambah A. Yang dimana B itu adalah bunga, A itu adalah anuitas. Besar angsuran pada akhir periode ke N, rumusnya sebagai berikut. AN anuitas yang ke N ditambah sama dengan dalam kurung 1 ditambah B dipangkat N min 1 dalam kurung A kurang BN. Yang dimana N adalah jumlah urutannya, A anuitas, B bunga, dan M adalah modal.
Yang kelima yaitu yang ketiga sisa hutang pada akhir periode ke urutan ke N. Berarti modal ke urutan ke N dalam kurung sama dengan dalam kurung 1 ditambah B dipangkat M min A dibagi B tutup kurung A ditambah min B ditambah A dibagi B. Jadi hutangnya seperti itu rumusnya. Oke, kita lanjut. Pengertian dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau linear atau geometri eksponensial. Contoh pertumbuhan yaitu perkembangan amuba dan pertumbuhan penduduk. Bisa juga ke bakteri, pertumbuhan banyak pohon atau yang lain masuk kita manusia ada pertumbuhan. Rumus pertumbuhan linear berarti PN pertumbuhan ke urutan keberapa sama dengan pertumbuhan awal dalam kurung 1 ditambah urutan ke NB. Rumus pertumbuhan eksponensial. PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah B pangkat N. Periode nggak pertumbuhan. Oke, jelas ya. PN nilai besaran setelah N periode, PO nilai besaran di awal periode, B tingkat pertumbuhan, N banyaknya periode pertumbuhan. Oke, kita contoh soalnya dari pertumbuhan. Banyaknya bakteri pada suatu telapak tangan yang kotor meningkat 2% secara eksponensial. Setiap 1 jam sekali, saat ini terdapat bakteri sebanyak 300.000. Pada sebuah telapak tangan, hitunglah banyak bakteri setelah 1 jam kemudian. Tadi berapa PO-nya? 300.000, berarti dengan pertumbuhannya 2% dan periode waktunya 1 jam, berarti memakai rumus skala eksponensial, berarti rumus eksponensial di mana PN ditambah sama dengan PO dalam kurung 1 tambah B dipangkat N. dengan hasil bila diurutkan berarti 300.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 2% ke desimalin biar mudah menghitungnya menjadi 0,02 dipangkat 1. Berarti hasilnya yaitu 306.000 rupiah. 306.000 bakteri yang terdapat di telapak tangan ketika 1 jam pertumbuhannya. Berarti setiap 1 jam sekali bakteri yang ada di telapak tangan ini akan menambah 6.000. Yang terakhir yaitu peluruhan. Kita bahas pengertiannya. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contoh dari peluruhan yaitu peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga jual mobil atau tanah atau apa, bisa barang-barang yang lain yang emang ketika dijual kembali oleh kita maka akan terjadi peluruhan. Peluruhan di sini adalah harga turun dengan bahasa lainnya yaitu dalam kehidupan sehari kita mengenal dengan harga turun ya. Di mana pada awal di sini pada awal waktu keluaran harganya tinggi. Ketika kelamaan waktu berjalan maka harga mobil atau zat-zat radioaktif yang di dalamnya akan terjadi pengurangan massa.
Rumusnya peluruhan linear yaitu yang aritmatika Pn sama dengan PO dalam kurung 1 kurang NB. Rumus potensial yang geometri Pn sama dengan Pn dalam kurung 1 dikurang B. Ya, maaf ini ada kesalahan, ini itu PO. Pn sama dengan PO dalam kurung 1 dikurang B dipangkat B. Oke, sudah jelaskan. N itu tingkat peluruhan, B itu banyaknya periode peluruhan. Pn itu besaran periode setelah dihitung ya. Unsur PO itu besaran awal. Soal dari peluruhan yaitu suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 200 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Berarti dapat keterangan yaitu PO-nya 200 gram dan menyusut berarti ini B-nya 5%. Ini 6 jam, berarti 6 jam dalam 1 hari itu seperempat. Seperempat berarti karena rumus geometrinya seperti tadi, maka 1 hari 24 dibagi 6 sama dengan 4. Ukuran bahan radioaktif setelah 1 hari dapat dihitung seperti berikut. 200 sama dengan 1 kurang 5% pangkat 4. Dapat peroleh hasil dengan 162,9 gram atau miligram yang tergantung di radioaktif. Jadi menyusut setelah 6 jam. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari penyampaian materi ataupun kurang mengenai materi benar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.